Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu saat Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah sekalian siapakah yang dinamakan orang yang bangkrut atau muflis? Maka para sahabat kemudian menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bangkrut menurut pendapat kami ialah mereka yang tidak mempunyai uang dan tidak pula mempunyai harta benda. Pada saat para sahabat menjawab dengan jawaban tersebut, maka Rasulullah SAW kemudian menjelaskan hakikat dari orang yang muflis atau orang yang bangkrut tersebut. Rasulullah berkata, sungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal kebaikan dari sholat, puasa dan zakat, tetapi mereka dahulu pernah mencaci maki orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain. Maka kepada orang yang mereka salah itu diberikan pahala amal baik mereka, dan kepada yang lain lagi diberikan pula amal baik mereka. Apabila amal baik mereka telah habis sebelum hutangnya lunas, maka diambillah kesalahan orang yang disalah itu dan diberikan kepada mereka. Sudah itu mereka akan dilemparkan ke dalam neraka. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah apa yang disebut orang yang bangkrut atau orang yang kemudian muflis. Itu bukanlah orang yang tidak mempunyai harta dan yang tidak mempunyai benda. Kalau sekarang ya, tidak mempunyai kekayaan dan tidak mempunyai perhiasan, mobil, aksesoris dunia yang lain. Karena pada hakikatnya orang yang kemudian dilihat oleh Allah adalah ketakwaannya, bukan dari harta, bukan dari benda yang kemudian dimiliki. Kembali kepada hadis Rasulullah SAW tadi, ternyata orang yang muflis itu adalah orang yang kemudian membawa sebegitu banyak pahala yang dia lakukan di dunia, dari pahala sholat, puasa dan zakat. Tetapi pada hari kiamat, apa yang kemudian dilakukan itu, kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan itu hilang tanpa bekas. Karena kebaikan-kebaikan itu, pahala-pahala itu diberikan kepada orang lain yang dulu di dunia pernah dizolimi, pernah disalahi, pernah disakiti, pernah difitnah, atau bahkan pernah ditumpahkan darahnya. Maka dari itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum hari kiamat datang, sebelum hari perhitungan datang, marilah kemudian kita melihat diri kita sendiri, melihat apakah kita telah berbuat zalim kepada mereka, apakah kita pernah berbuat zalim terhadap orang lain. Dan mumpung masih ada waktu, masih ada kesempatan, marilah jika kita pernah berbuat zalim pada orang lain, kita kemudian meminta maaf kepada orang-orang yang telah kita zalimi itu. Jangan sampai kemudian apa-apa yang sudah kita lakukan di dunia ini menjadikan kerugian bagi kita, karena ternyata amal yang sudah kita kumpulkan, perbuatan baik yang sudah kita lakukan, pahala-pahala yang telah kita tabung di dunia
ternyata nanti di akhirat hanya untuk orang lain. Karena satu kesalahan, yaitu kesalahan kezaliman kita terhadap orang lain. Dalam sebuah hadis marfu yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya, yang mereka menyelesaikan urusannya. Dalam artian apa? Dalam artian adalah kita saling memaafkan, saling memberi maaf, sehingga apa yang kemudian kezaliman dilakukan oleh orang lain ataupun kezaliman dilakukan oleh kita itu dimaafkan, sehingga nanti pada akhirnya di yaumul hisab, apa yang kemudian sudah kita lakukan bisa dimaafkan dan tidak dihitung lagi sebagai suatu kezaliman. Maka dari itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengintrospeksi diri. Marilah kita untuk kemudian melihat apa yang sudah kita lakukan, berapa banyak kezaliman yang sudah kita lakukan, dan berapa banyak pahala-pahala atau kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Apakah antara kezaliman dengan kebaikan yang kita lakukan sebanding, atau kemudian justru banyak kezaliman yang telah kita lakukan? Marilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu memohon maaf, untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa kita yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala diampuni, dan dosa yang sudah kita lakukan terhadap orang lain juga dimaafkan oleh saudara-saudara kita sendiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.